Shalom. Sebelum kamu tonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya di bawah. Gak ada ruginya klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, saudaraku, gratis. Ayo dukung channel Rohani ini untuk tetap eksis di YouTube dalam menyebarkan kebenaran tentang firman Tuhan dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Haleluya. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Pada kajian kali ini kita akan menuntaskan pembahasan kitab Nabi Yosua pasal 22 sampai dengan pasal 24. Saudara-saudara yang terkasih, di akhir dari kisah tentang khotbah Yosua yang mengingatkan komitmen bangsa Israel terhadap pengabdiannya atas satu Tuhan, Allah Israel sendiri, itu ditutup dengan suatu ungkapan bahwa Yosua telah mencatat semua perkataan itu pada Taurat Allah. Ini disebutkan di dalam Yosua pasal 24 ayat 26. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan hukum Allah. Tetapi dalam teks aslinya itu berbunyi wayiktob Yehosua et hadivarim ha'eleh beseper Torah Elohim. Maka dicatatlah oleh Yosua semua perkataan itu pada kitab Taurat Elohim. Nah, pertanyaannya, selama ini di dalam perbincangan kita sehari-hari, Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Lalu bagaimana di sini Yosua menulis kitab Taurat Allah? Nah, makanya judul kali ini sekalipun tidak mencakup seluruh pembahasan, tetapi saya berikan judul yang lebih memancing orang bertanya. Musa bukan satu-satunya penulis Taurat. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang tanah pusaka yang diberikan kepada 12 suku Israel. Dan dari 12 suku Israel itu, masing-masing Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Zebulon, Benyamin, Efraim, dan kemudian Manase. Keduanya berasal dari suku Yusuf. Tetapi di antara 12 kelompok ini, ada 2 yang tinggal di Transjordania, yaitu di seberang Yordan, yaitu Ruben dan Gad. Nah, tetapi yang lain-lain sudah tinggal di tanah Kanaan. Kemudian Yosua akhirnya memanggil pulang dari 2 suku yang masih ada di seberang Yordan tadi untuk bersama-sama tinggal di tanah perjanjian, yaitu suku Gad dan suku Manase. Kemudian mereka diberikan tempat antara lain yaitu Basan, dan setengahnya diberikan sebelah barat sungai Yordan. Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, tanah milik mereka. Jadi akhirnya semua suku itu tinggal di tanah perjanjian. Lalu mereka mendirikan mezbah yang menghadap ke tanah Kanaan. Nah, tradisi ini terus dilanjutkan nanti bahwa semua perjalanan Eksodus ketika bangsa Israel dibimbing oleh Tuhan untuk membuat kemah pertemuan dalam ibadah menghadap Tuhan, itu semuanya menghadap ke tanah Israel. Maka mereka mendirikan mezbah menghadap ke tanah Kanaan. Saudara-saudara mereka dari suku Israel yang sebelumnya sudah tinggal di tanah suci sempat meragukan komitmen mereka. Artinya 2 suku yang masih tinggal di seberang Yordan itu, apakah mereka benar-benar komit kepada Tuhan Allah Israel. Tetapi suku Ruben, Gad, dan Manase membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan.
dengan dia mengatakan El Elohim Hashem, El Elohim Hashem, yang diterjemahkan di dalam Alkitab terjemahan baru, Allah segala ilah Tuhan, Allah segala ilah Tuhan. Nah, ungkapan ini sebetulnya mengingatkan bagaimana istilah yang lazim, baik itu di dunia yang berbahasa Ibrani maupun berbahasa Aram seperti yang ada di Mesopotamia, yaitu istilah ilah segala ilah atau Eloheha Elohim. Dan di sini diungkapkan juga dengan makna yang sama, El Elohim. El itu adalah sembahan yang satu, Elohim itu adalah ilah-ilah. Dalam konteks ini maknanya bukan jamak keagungan, tetapi memang benar-benar jamak. Tetapi El Elohim, jadi satu-satunya El di antara banyak Elohim. Itu adalah Adonai, itu adalah Hashem, Allah Israel saja. Nah, ini juga mengingatkan bagaimana nanti di dalam pasal ini disebutkan Yosua mengingatkan tentang peristiwa yang pernah terjadi ketika bangsa Israel itu dikutuk oleh Bileam, dan prasasti Bileam itu juga memuat kata yang sama, yaitu elah-elahin, yang sejajar dengan kata-kata El Elohim. Tetapi bedanya di sini ditegaskan bahwa ilah segala ilah, sembahan segala sembahan, El Elohim itu satu-satunya, yaitu Hashem atau Tuhan Allah Israel. Sementara dalam prasasti Bileam yang pernah kita bahas, itu tidak ada komitmen kepada satu Tuhan. Nah, komitmen mereka kepada satu-satunya Tuhan itu diabadikan dengan memberi nama mesbah itu sebagai saksi, ya. Disebutkan di sana wajikra'u bini Ruben ubinikat lamisbiah ki'et hu binotenu ki adunai ha Elohim, dan dinamai oleh Bani Ruben dan Bani Gad itu mesbah, saksi. Sebab inilah saksi di antara kita bahwa Tuhan adalah Allah, bahwa Adonai huha Elohim. Nah, ini seperti yang pernah kita bahas, itu adalah sebagai kisah sebab atau aiteologi yang lazim, khususnya ketika kitab Taurat menceritakan tentang tempat-tempat yang bersejarah, secara khusus yang dikunjungi oleh bapak-bapak leluhur. Nah, ini contoh yang pernah saya sampaikan tentang prasasti Der Allah. Prasasti ini ditemukan di Yordania akhir-akhir ini, yaitu di abad 20 ini, di mana di situ diingatkan dalam Yosua pasal 24 ayat 9 kepada bangsa Israel. Yosua mengingatkan tentang peristiwa Bileam, bahwa Bileam itu disewa oleh seorang penguasa Yordan yang dilewati ketika eksodus Bani Israel itu untuk mengutuki Israel. Tetapi kutukan itu menjadi berkat karena Allah tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh raja itu. Dan akhirnya Israel benar-benar menang. Nah, saudara-saudara, buku ini atau prasasti ini menunjukkan bahwa apa yang dikisahkan Alkitab tentang Bileam, sebagaimana diulangi lagi oleh narasi khotbah Yosua ini, bukan sesuatu yang sifatnya fiktif, ya, bukan sebuah dongeng, tetapi benar-benar itu adalah sosok historis, sehingga dijelaskan dalam pertemuan prasasti Der Allah ini. Di salah satu bunyinya adalah buku ketidakmujuran Bileam putra Beor, seorang pelihat ilahi. Nah, kata pelihat ilahi itu juga dipakai dalam kitab Bilangan. Datanglah ilah segala ilah, digunakan kata Eloh, Elohim, yang itu sejajar dengan kata El Elohim atau Eloheha Elohim.
Datanglah kepada Bilyam pada malam hari dan ilah-ilah itu berkata kepada Bilyam bin Beor. Jadi di sini benar-benar politeistik, karena di situ digambarkan Elohim dalam bahasa Aramaik yang tidak lain dipakai oleh masyarakat yang di mana Bilyam itu berasal, itu maknanya jamak. Nah, saudara-saudara, jadi jelas sekali bahwa Bilyam sosok yang historis yang kemudian diingatkan oleh khotbah Yosua agar bangsa Israel benar-benar memahami, menghayati, bahkan mengakui kedaulatan ilahi yang telah mengantarkan bangsa terjajah ini melalui eksodusnya yang penuh kuasa Tuhan itu, mereka benar-benar sampai di tanah perjanjian. Dan dalam kisah ini benar-benar merupakan puncak dari pengalaman selama 40 tahun, dan mereka sekarang telah menyeberang dari Yordan, bahkan mereka sudah mengalahkan musuh-musuh mereka, dan mereka sudah membagi tanah-tanah pusaka itu dengan undian seperti yang kita bahas pada minggu lalu. Nah, saudara-saudara, kemudian tadi yang kita bahas, kalau Taurat itu diberikan kepada Musa, atau yang lebih populer dalam perbincangan lintas agama itu diturunkan kepada Musa, bagaimana mungkin di dalam teks ini, yaitu Yosua pasal 24 ke 26, malah disebutkan bahwa Yosua juga menulis Taurat. Yosua menuliskan semua perkataan itu dalam kitab hukum Allah, Taurat Elohim. Wa yiktov Yehoshua et Hadivarim. Maka telah dituliskan oleh Yosua semua perkataan itu HLB Sefer Taurat Elohim, pada kitab Taurat Allah. Nah, kita harus diingatkan terus-menerus bahwa sebenarnya paham pewahyuan dalam Yudaisme dan Kristiani itu berbeda dengan paham pewahyuan Islam. Salah satu diktum para rabi yang paling terkenal yaitu ungkapan dalam bahasa Ibrani, Dibrah Torah Beleson Bini Adam. Torah berbicara dalam bahasa manusia. Dan apa yang menjadi paham pewahyuan dalam Yudaisme itu sepenuhnya diikuti oleh kekristenan. Kadang banyak dalam tulisan polemik, karena mengukur pewahyuan itu dari ukuran agama lain, maka orang bertanya, bagaimana itu penelitiannya Lukas disebut firman Tuhan? Karena firman Tuhan dalam pandangan mereka itu harus turun dari surga. Sekalipun itu bukan turun dalam bentuk kitab langsung, tetapi secara berangsur-angsur kata-kata itu diberikan, lalu dihafalkan, melalui cara didikte, lalu dituliskan. Nah, dalam konteks pemahaman Yudaisme dan Kristiani, tidak ada yang seperti itu. Maka, kalau di dalam bahasa Kristiani itu adalah oleh ilham Roh Kudus, semua penulis itu dimampukan untuk menangkap kehendak Allah, akhirnya yang tercatat dalam skriptura atau kitab suci. Nah, konteks dari ucapan Dibrah Torah Beleson Bini Adam itu sebetulnya adalah bagaimana aturan utama dari Rabi Yismael yang diterapkan dalam berbagai masalah penafsiran secara linguistik leksikal tentang ayat-ayat di dalam Taurat itu. Dan nantinya pada abad pertengahan, ungkapan Dibrah Torah Beleson Bini Adam itu dimaknai secara antropomorfisme. Tetapi makna sebenarnya bahwa Taurat itu bukan firman yang didiktekan turun dari surga oleh malaikat, sehingga kalau ada kisah kematian Musa di dalam akhir kitab Ulangan, maka kemudian orang mengejek bagaimana mungkin Musa menerima kitab Taurat sedangkan kitab Taurat menulis kematiannya sendiri. Nah, ini cara-cara yang saya kira tidak fair, karena mengukur agama orang lain dari ukuran yang sama sekali berbeda.
kekristenan dan Yudaisme tidak mengenal konsep pewahyuan seperti itu. Nah, sumber Yahudi juga menjelaskan perdebatan di zaman Amuraim. Jadi setelah itu zaman awal ya, yang artinya mulai kira-kira abad 2 sebelum Masehi, itu yang dikenal dengan saat-saat di mana munculnya sekte-sekte Saduki, Farisi dan seterusnya itu, yaitu para penulis yaitu Soferim. Kemudian masa yang kedua itu adalah Tanaim, kira-kira abad kedua sampai abad kelima, dan masa berikutnya adalah Amuraim, kira-kira berjalan abad kelima sampai kira-kira tahun 650. Tentang bagian Taurat mana yang ditulis oleh Yosua. Jadi tadi yang disebutkan tentang Wayiktob Yehoshua et hadifarim ha'eleh bisefer Torah Elohim tadi, yang mana yang ditulis? Ada yang mengatakan yang ditulis oleh Yosua itu adalah 8 ayat terakhir dalam Taurat. Jadi misalnya ini juga disebutkan dalam traktat Baba Batra. Dan matilah Musa di sana dan seterusnya, ayat 5, sampai di depan seluruh orang Israel. Ulangan pasal 34 ayat 12. Tetapi rabi-rabi yang lain berkata, tulisan terakhir dari Yosua pasal 20 yang dituliskan. Ketika Yosua secara khusus mencatat tentang kota-kota perlindungan. Jadi itu yang disebutkan di dalam kitab Nabi Yosua sendiri. Tetapi pendapat bahwa yang terakhir yang ditulis oleh Maseket Makot ini mungkin salah. Karena apa? Karena itu Taurat. Di Taurat itu secara spesifik diberikan kepada Musa. Jadi sumbernya yang utama itu adalah Musa. Sekalipun bagian terakhir tidak harus ditulis oleh Musa. Kita menyebut kitab Mazmur misalnya Tehillim. Itu kitab yang dikaitkan dengan ilham terbesarnya itu adalah pujian-pujian dari Raja Daud. Tetapi ternyata di situ ada Mazmur Musa. Ada doa Musa, Tefilah le Moshe, yang disebut sebagai Isha Elohim atau abdi Allah atau laki-laki Allah atau manusia yang oleh Allah pilih. Itu artinya bahwa Daud mewarisi pujian Musa itu pada zamannya. Dan saya kira orang yang memahami bagaimana transmisi teks-teks kuno, doa-doa, kisah-kisah kuno lewat liturgis itu tidak akan kesulitan untuk memahami, karena jarak antara Daud dan Musa itu hanya sekitar 400 tahun. Nah, tentu saja Anda bisa membayangkan bagaimana kebangkitan sastra Jawa di Mataram Islam terhadap tulisan-tulisan Majapahit yang juga berjarak 500 tahun sebelumnya. Misalnya Kakawin Arjuna Wiwaha menjadi Arjuna Wiwoho Jarwo. Kakawin Baratayuda menjadi Serat Brontoyudo. Itu kan 500 tahun lebih. Tetapi orang akan paham itu karena dari tembang-tembang gede menjadi tembang mocopat itu kan cara budaya Jawa melakukan internalisasi teks-teks kuno ke dalam zamannya. Apalagi konteks Timur Tengah yang jelas jauh sudah mengenal tulisan sebelum orang Indonesia sendiri mengenal tulisan. Jadi sebetulnya segala ukuran untuk memahami budaya Timur Tengah kuno yang sudah mengenal huruf itu 2000 tahun bahkan 3000 tahun sebelum Masehi jangan disamakan dengan budaya kita atau budaya Barat yang sebetulnya agak terlambat di dalam dalam budaya tulis mereka. Nah itu saudara-saudara. Kemudian seperti Yosua menulis kematian Musa dalam Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai dengan ayat 12. Demikian juga akhir dari kitab Yosua yang menceritakan tentang kematian Yosua dan Eliezer. Itu ditulis oleh Pinehas bin Eliezer, anaknya Eliezer. Jadi ada pola yang tetap. Jadi ketika Musa sudah mengucapkan pidato perpisahannya dan pesan-pesannya kepada Israel,
dia kemudian memberikan estafet kepemimpinan itu kepada Yosua. Dan Yosua lah yang menulis kematian Musa. Karena orang yang diberi amanat, yang ditunjuk langsung, tentu dia logikanya paling memahami gurunya, termasuk ketika gurunya mati. Begitu juga ketika Yosua akhirnya juga menutup pengalaman hidupnya yang heroik, melanjutkan Musa sampai menuntaskan Eksodus sampai di tanah perjanjian, membagi-bagi tanah pusaka secara adil, dan memberikan peringatan agar Israel menjaga komitmen mereka kepada pengabdian atas satu Tuhan yang telah bertindak menolong, menopang bangsa ini keluar dari tanah Mesir, dari bangsa budak menjadi bangsa merdeka, sekaligus dengan tanah air yang diberikan kepadanya. Lalu kasih yang lebih besar apalagi yang mau ditunjukkan kepada bangsa Israel? Itu yang kira-kira diungkapkan. Makanya kisah-kisah sebelumnya seperti Musa menceritakan tentang pemberontakan bangsa Israel ketika di padang gurun. Begitu juga Yosua mengingatkan saat-saat akhir sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu peristiwa Bileam bin Beor. Dan kemudian setelah Yosua menyelesaikan pidato perpisahannya dan peringatannya kepada bangsa Israel, maka disitulah kemudian Pinehas bin Eliezer mencatat tentang kematian Musa dan ayahnya, yaitu Imam Eliezer. Seperti itu, saudara-saudara. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini tentu tidak sama dengan apa yang dibayangkan dalam tulisan-tulisan polemik. Jangan bosan kalau saya selalu mengulang-ulang, karena mungkin bagi Anda sudah memahami, tapi banyak orang lain tentu tidak tahu dan tetap mengukur iman orang lain dari ukuran dia. Dan ini saya kira menjadi sumber salah paham besar, sumber gerakan-gerakan ekstrim, yang sekalipun ekstremisme teologis itu kadang-kadang kalau tidak dibawa keluar itu tidak masalah, tapi ketika dibawa keluar itu selalu menilai orang lain dari ukurannya dia. Ini salah satu contoh dari buku Tanya Jawab Ilmu Tauhid yang disosialisasikan sejak usia dini, yang juga berisi tentang tuduhan bahwa Alkitab Taurat itu sudah dipalsukan. Ini salah satu kitab yang sangat terkenal, yang bagian dari kitab kuning ya, yaitu Tarjamah Al-Jawahirul Kalamiyah atau mutiara-mutiara ilmu kalam. Nah, di sini disebutkan etikat para ulama yang menjadi pemimpin, bahwa sesungguhnya Taurat yang sekarang ada telah mengalami pemalsuan. Dan di antara dalil yang juga menunjukkan bahwa Taurat telah mengalami perubahan adalah penjelasan mengenai wafat Nabi Musa dalam bab terakhir. Padahal kalau Musa justru orang di mana Taurat itu diturunkan kepadanya, bagaimana mungkin dia menulis kematiannya sendiri? Nah, ini yang sering kita hadapi dalam perjumpaan-perjumpaan polemik dengan agama lain. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan. Lalu Yosua pasal 24 ayat 2, awal dari wacana atau khotbah yang disampaikan oleh Yosua, itu adalah asal-usul istilah Ibrani, Ivri atau Apiru. Ya. Apiru itu adalah naskah-naskah yang ditemukan dalam prasasti Tel Amarna misalnya, itu berasal dari zaman Fir'aun Akhenaten. Dan digambarkan di sana bahwa bangsa Apiru atau Hebrew itu adalah bangsa yang tertindas di tanah Mesir. Nah, kita bisa membaca teks ini ya. Ini teks yang sangat penting. Dari mana asal kata Ibrani sebetulnya? Karena sebetulnya sebelum kata Israel itu dipakai, kata Ibrani ini sebetulnya sudah eksis, sekalipun itu eksisnya tidak di dalam komunitas Yahudi langsung, tetapi mungkin itu dilestarikan oleh bangsa-bangsa lain yang berjumpa dengan kaum Yahudi. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, wa yomer Yehosua el
kalha'am kepada seluruh bangsa itu. Koh amar Adonai Elohi Israel. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Kemudian disebutkan, ini kata sangat penting. Be'ever hanahar, di seberang sungai. Ever hanahar, seberang sungai. Nah, kata ever itu yang menjadi kata ifri. Bahasa Arabnya abara. Abara itu menyeberang. Nah, di sini disebutkan be'ever hayarden yasifu afotehem. Di sanalah hidup bapak-bapak leluhurmu. Miolam pada zaman dahulu kala. Terah Avi Abraham. Terah bapaknya Abraham. Wa Abi Nahor. Dan bapaknya Nahor. Wa ya abdu Elohim akhirim. Dan mereka beribadah kepada Elohim akhirim. Mereka beribadah kepada ilah-ilah yang lain. Nah, kemudian ungkapan Ibrani ini menjadi identitas nama bangsa Israel. Sekaligus bahasanya dalam perkembangan kemudian. Nah, bisa kita lihat misalnya kapan kata Ibrani atau Ivri ini dipakai dalam konteks bangsa maupun bahasa. Tadi saya sampaikan kalau kata apiru, apabila itu bisa dibuktikan ternyata identik dengan bangsa Ibrani atau Hebrew, maka itu sudah disebutkan pada zamannya Fir'aun Akhenaten, yaitu pada penemuan prasasti Tel Amarna. Tetapi dalam konteks tradisi Yahudi sendiri, saudara-saudara, ungkapan Ivri sebagai bahasa atau Hebrew sebagai bahasa itu tidak muncul dalam seluruh Alkitab Ibrani. Tetapi di dalam Alkitab Ibrani, misalnya dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 26, itu yang dipakai adalah bahasa Yehuda. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkiah, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini. Bahasa Aram itu eksistensinya sangat tua. Maka di dalam kitab Taurat dikatakan dulu nenek moyangku seorang Aram pengembara. Dan Aram itu terkait dengan bahasa yang dipakai di zaman Abraham, lalu keluarga Abraham yang masih tinggal di Mesopotamia, misalnya Laban misalnya. Maka di dalam kitab Kejadian ketika Laban mengadakan perjanjian dengan Yakub, Yakub menamai gundukan batu itu sebagai Galeb. Tetapi Laban menamai dalam bahasa Aram Yagar Sahaduta, batu kesaksian. Nah, kata Sahaduta itu bahasa Aram, ya mungkin itu identik atau paralel dengan bahasa Arab Sahada, Sahaduta. Sebab kami mengerti bahasa Aram, tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Jadi di sini masih disebut bahasa Yehuda, mungkin dominan bahasa itu, tetapi belum disebut dengan Ibrani. Justru sebutan bahasa Ibrani itu muncul di dalam buku buku Deuterokanonika, yaitu kitab pengantar kitab Sirak, ya, pengantar kitab Yesua ben Sirak. Sebab sesuatu tidak sama daya artinya kalau dibaca dalam bahasa aslinya, yaitu Ibrani. Jadi Ebraisti, yaitu bahasa Ibrani. Atau diterjemahkan dalam bahasa lain. Sebab tidak hanya tulisan ini saja, tetapi juga Taurat sendiri, para nabi dan kitab-kitab yang lain itu tidak kecil perbedaannya apabila orang membacanya di dalam bahasa aslinya. Jadi di sini penerjemah Yesua ben Sirah itu ketika menerjemahkan dalam bahasa Yunani, dan ini tentu ketika orang-orang Yahudi berada di dalam kuasa Mesir, Alexandria pada masa Ptolemeus, ya.
Makanya ketika nenek moyangnya Sirach itu tinggal di Yerusalem, dan kemudian dia menerjemahkan untuk dibaca oleh orang yang tinggal di Alexandria, maka dia di sini mengingatkan bahwa bahasa terjemahan itu tentu tidak sempurna dibanding dengan Taurat dalam bahasa aslinya. Tidak hanya kitab ini, tidak hanya tulisan dari Sirach itu, tapi juga kitab yang disebut Tanakh sendiri. Dan inilah kesaksian yang paling tua tentang sistematika kitab suci Perjanjian Lama dalam 3 bagian yang dikenal dengan Taurat, para nabi, dan kitab-kitab yang lain. Yang disebut Torah, Nomos di sini adalah kitab Taurat. Para nabi, Nebiim itu adalah kitab nabi-nabi, diawali dengan Nebim Risunim dan Nebim Akarunim, dan juga kitab-kitab yang lain itu adalah Ketubim. Jadi artinya tidak perlu dipertentangkan antara Deuterokanonika dengan kanon Ibrani. Sebab Deuterokanonika sendiri menyebut kanon Ibrani yang disebutkan Taurat, nabi-nabi, dan kitab-kitab yang lain. Perdebatan Katolik Protestan tentang sah tidaknya Deuterokanonika itu sebetulnya warisan konflik masa lalu yang tidak perlu dilanjutkan. Dan bahkan di dalam konteks polemik, orang selalu menolak dengan memojokkan pihak yang berbeda, dalam hal ini pihak Katolik atau pihak gereja-gereja kuno yang lain, dengan mengukur ukuran ini berdasarkan kanon Yahudi yang baru ditetapkan di Yamnia tahun 90 Masehi. Itu saya kira tidak fair, karena kita akan kehilangan fakta sejarah yang sangat panjang, dan salah satu alasan penolakan itu karena tidak ada bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Tapi setelah penemuan Qumran, di antara teks-teks Ibrani yang ditemukan di Qumran itu termasuk Yeshua ben Sirach. Nah, sehingga sikap dari Lembaga Alkitab Indonesia sangat baik, bahwa bagi pembaca Alkitab Protestan yaitu diterjemahkan atau diterbitkan hanya yang Tanakh saja. Tapi bagi pembaca non-Protestan itu diterbitkan Alkitab Deuterokanonika. Dan luar biasanya dalam terjemahan bersama itu disebutkan bahwa terjemahan ini diakui oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan saya kira semangat oikumene inilah yang harus kita dukung, ya. Dan itu disuarakan sangat jelas oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kita lanjutkan. Jadi kata Hebrew melalui bahasa Latin dan bahasa Yunani, Ibraos, ya, Ibraos bahasa Aram, Ibrai, berasal dari kata Ivri yang diterapkan bagi bangsa Israel maupun Samaria. Nah, secara tradisional dipahami sebagai kata sifat berdasarkan nama nenek moyang Abraham, Eber, yang disebutkan dalam Kejadian 10 ayat 21. Namun yang lebih mungkin menurut saya berdasarkan Yosua pasal 24 ayat 2. Nama ini berasal dari Ever, menyeberang. Di seberang, maksudnya di seberang sungai Efrat, khususnya dilihat dari padang gurun. Nah, kata ini bisa dibandingkan dengan, bahkan diidentikan dengan Habiru, Apiru, Ebru dalam bahasa Asur. Dan bangsa Apiru adalah bangsa yang diperbudak di Mesir, dan keberadaannya disebut dalam prasasti Tel Amarna yang dikeluarkan dari zaman Fir'aun Akhenaten. Salah satu referensi yang paling awal untuk nama Ifrit sebagai bahasa itu ditemukan, tadi kita baca, pengantar Yunani dari kitab Yeshua ben Sirach. Sebab Tanakh sendiri tidak menggunakan istilah Ibrani untuk mengacu baik kepada bahasa Ibrani maupun bangsa Ibrani, melainkan menyebutnya dengan Yehudit, bahasa orang Yudea atau bahasa orang Yehuda. Nah, tetapi yang jelas bahwa ayat ini yang disampaikan oleh Yosua dalam pidatonya di pasal 24 mengingatkan kilas balik mulai pemanggilan Abraham. Dulu nenek moyang kita tinggal di seberang sungai dan mereka menyembah ilah-ilah yang lain. Tapi selanjutnya Yosua mengingatkan, tetapi Allah telah memanggil nenek moyang kita itu untuk meninggalkan daerah seberang sungai, maksudnya sungai Efrat itu, menuju ke suatu tempat, dan itu
titik kulminasinya adalah yang sekarang kita alami, yaitu yang sekarang di tanah perjanjian itu. Jadi itu sebagai sebuah rekonstruksi sejarah yang diawali dari zaman Abraham, bahwa sejarah itu sangat penting, ya, historia est magistra vitae, karena sejarah itu adalah guru kehidupan. Dan itu selalu dicontohkan dalam Alkitab tentang pentingnya sejarah, narasi-narasi kesejarahan sebagai pelajaran hidup, ya. Ketika Mazmur 136 berbicara tentang kisah penciptaan dan kisah keluaran, itu juga narasi sejarah. Begitu juga pemanggilan Abraham itu mengawali karya Tuhan atas sebuah bangsa yang nantinya akan melahirkan sang penyelamat. Maka kita diingatkan kembali dengan pemanggilan Abraham di dalam kitab Bereshit atau Sefer Bereshit atau kitab Genesis atau kitab Kejadian pasal 12 ayat 1. Wa yomer Adonai el Avram, dan berfirmanlah Adonai Tuhan kepada Abraham, leh leha mi areska, tinggalkan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, umi molatika, umi bet afika, dan dari rumah bapamu, menuju ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, el haaret asher arefa. Ini menunjukkan tentang komitmen Yosua untuk mengajari bangsa Israel bahwa kita ini, nenek moyang kita dulu dipilih oleh Tuhan dengan ketaatan. Dia berangkat ke suatu tempat yang dia sendiri belum tahu arahnya kemana. Dia meninggalkan kemapanannya. Dia tidak pernah hitung-hitungan bahwa waktu itu dalam catatan sejarah kuno, Mesopotamia itu adalah pusat peradaban waktu itu. Dan Tuhan menyuruh meninggalkan itu ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, dan dia belum ada hitung-hitungan bagaimana masa depannya tempat itu. Bahkan itu baru dipenuhi setelah generasi kesekian dari Abraham. Yaitu generasi keempat, setelah 400 tahun mereka itu ditindas di tanah Mesir. Nah, itulah komitmen yang dibangun berdasarkan kesadaran sejarah. Oleh karena itu, seorang arkeolog Israel namanya Albert Art pernah mengatakan, nama Abraham mungkin akan tenggelam sama sekali dalam sejarah seandainya ia tidak hidup dalam pemujaan kepada El Abraham, Allah Abraham yang esa. Dan ini diungkapkan oleh seorang arkeolog yang mungkin begitu dalamnya dia memahami sejarah bangsanya, yang diawali dari panggilan dan ketaatan Abraham itu. Nah, saudara-saudara, kita sudah jelas mendapatkan banyak pelajaran dari apa yang sudah kita bahas di sini, dan karena itu sekali lagi saya katakan bahwa betapa pentingnya Tuhan mendidik bangsa Israel dengan kesadaran historis, memaknai sejarah tadi sebagai sejarah keselamatan yang akan menuntun bangsa Israel sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Dan menurut catatan dari kitab Nabi Yosua, semua apa yang disampaikan oleh Yosua itu diindahkan oleh Bani Israel, sampai kemudian nanti di zaman hakim-hakim mereka mulai memberontak lagi kepada Tuhan. Nah, inilah akhir dari pembahasan kita tentang kitab Nabi Yosua, dan minggu depan kita akan memasuki pembahasan kitab hakim-hakim. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Sebelum kamu tonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya di bawah. Gak ada ruginya klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, saudaraku, gratis. Ayo dukung channel rohani ini untuk tetap eksis di YouTube dalam menyebarkan kebenaran tentang firman Tuhan, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Haleluya!